Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Yani dan juga halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Maisa Mahdiadanin dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Dampak Kualitas Tidur Terhadap Siklus Menstruasi Mahasiswi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Sains SITHS ITB tahun 2025. Selanjutnya di sini agenda dari pembahasan penelitian ini yang pertama adalah meliputi latar belakang, 2 rumusan masalah, ketiga tujuan, keempat teori, kelima ruang lingkup masalah, keenam metode, ketujuh hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk dari latar belakang sendiri itu, bahwa terlihat di sini bahwa kualitas tidur dan siklus menstruasi merupakan indikator penting kesehatan fisik dan reproduksi pada wanita. Dan latar belakang yang paling berpengaruh dari sini itu adalah mengenai bahwa para peneliti, yaitu saya dan juga teman-teman penelitian saya itu mengalami keterlambatan siklus menstruasi selama perkuliahan semester 1 TPB tahun 2025 ini, sehingga kami memiliki anggapan bahwa kualitas tidur kami juga memiliki faktor signifikan dari alasan keterlambatan dari siklus menstruasi tersebut. Dan yang kedua itu adalah mengenai beban akademik dan juga pola aktivitas yang padat berpotensi mempengaruhi kualitas tidur serta keteraturan siklus menstruasi. Dan yang ketiga adalah bahwa ada pembuktian penelitian sebelumnya menunjukkan adanya keterkaitan antara kualitas tidur dan juga siklus menstruasi pada mahasiswi di penelitian universitas yang lain. Sehingga dari latar belakang tersebut, terdapatlah 3 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran kualitas tidur mahasiswi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Sains ITB 2025. Yang kedua adalah kami juga ingin mencari tahu gambaran siklus menstruasi mahasiswi SITHS tahun 2025 ini seperti apa. Dan yang terakhir adalah kami juga ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas tidur dan juga siklus menstruasi mahasiswi SITHS ITB tahun 2025 ini. Lalu untuk tujuannya itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menganalisis data kualitas tidur mahasiswa SITHS. Yang kedua menganalisis data siklus menstruasi mahasiswi SITHS tahun 2025. Yang terakhir adalah menganalisis dampak kualitas tidur terhadap siklus menstruasi mahasiswi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Sains atau SITHS ITB tahun 2025. Dan untuk teori dasar yang kami gunakan itu merujuk dari pertama adalah dari kualitas tidurnya dari jurnal Saputra et al. Yang diterbitkan pada tahun 2025. Ia menggunakan Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI yang terdiri dari 7 komponen yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Lalu juga terlihat adanya keterkaitan mengenai regulasi hormon reproduksi seperti LH, FSH, dan progesteron terhadap ketidakteraturan siklus menstruasi. Sementara untuk dari variabel siklus menstruasinya ini sendiri, kami menggunakan dari jurnal Soliha et al. Yang diterbitkan pada tahun 2022 yang mengenai siklus menstruasi normal berlangsung antara 21 hingga 35 hari dengan rata-rata 28 hari serta keteraturan panjang siklus tanpa variasi lebih dari 7 hari. Dan dari sini bisa terlihat juga bahwa adanya keterlibatan hormon-hormon reproduksi seperti FSH, LH, estrogen, progesteron seperti pada kualitas tidur yang sebelumnya. Untuk ruang lingkup masalahnya adalah yang pertama, subjek penelitiannya itu adalah mahasiswi SITHS ITB tahun 2025 dengan kriteria spesifik respondennya adalah mahasiswi SITHS ITB tahun 2025 yang rutin melacak siklus menstruasinya. Untuk variabel penelitiannya sendiri, yang pertama variabel bebasnya adalah kualitas tidur, sementara variabel terikat yang dipengaruhi adalah variabel siklus menstruasi. Sementara untuk aspek kualitas tidur yang diukur menggunakan PSQI tadi itu adalah yang pertama ada kualitas tidur subjektif, kedua adalah tensi tidur, ketiga ada durasi tidur, keempat ada efisiensi tidur, yang kelima adalah gangguan saat tidur, keenam adalah penggunaan obat tidur, dan yang terakhir adalah disfungsi di siang hari. Sementara untuk aspek siklus menstruasi yang diukur meliputi dari 2 indikator, yaitu yang pertama panjang siklus menstruasi, dan yang kedua
kedua adalah lama selisih keterlambatan siklus menstruasinya. Sementara untuk waktu dan tempat penelitian, waktunya itu dari tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 20 Desember 2025 yang bertempat di Jatinangor, Sumedang. Untuk metode penelitian dari penelitian kami ini adalah jenis penelitiannya kuantitatif deskriptif, di mana kami akan menjelaskan secara deskripsi bahwa setiap pemaparan dari per indikatornya tersebut kami akan mencari korelasinya yang kemudian untuk populasinya itu terdapat 93 orang mahasiswa SITHS ITB tahun 2025 dan kami menggunakan rumus Lovin untuk mencari sampel dari penelitian ini dengan taraf signifikansi atau alfa sebesar 10% sehingga didapatkan bahwa total sampel yang harus kami minimalisasikan adalah 48 orang. Sementara untuk teknik pengumpulan datanya ini adalah kami menggunakan kuesioner berupa G-form yang akan kami bagikan kepada grup angkatan untuk para mahasiswi mengisi dari angket tersebut dan juga yang kedua adalah kami juga akan melaksanakan studi kepustakaan. Setelah itu untuk desain penelitiannya sendiri adalah kami akan melihat adanya korelasi antara kualitas tidur di sini merupakan variabel independen X terhadap siklus menstruasi yaitu variabel dependen Y yang akan dihubungkan dari tanda panah keterangan H2 yang merupakan hipotesis 2 yang berbunyi kualitas tidur berpengaruh positif terhadap siklus menstruasi. Sementara untuk H1-nya adalah siklus menstruasi mahasiswi SITHS ITB tahun 2025 tidaklah teratur. H1 ini terpisah dari H2 itu dikarenakan H1 merupakan hanyalah sebuah hipotesis deskriptif sehingga tidak memperlihatkan adanya hubungan keterkaitan antar variabel. Untuk hasilnya sendiri, bahwa untuk kualitas tidurnya, bahwa banyak mahasiswi yang merasa bahwa mereka cukup buruk sebanyak 25 responden bahwa kualitas tidur mereka cukup buruk. Untuk durasi tidur yang paling tertinggi itu adalah mereka tidur rata-rata 5-6 jam per malam. Lalu untuk gangguan tidurnya, banyak responden yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah merasakan gangguan tidur. Sementara untuk latensi tidur atau lamanya mereka membutuhkan waktu untuk bisa tertidur lelap, yaitu yang paling tertinggi adalah 15 menit, sebanyak 24 responden. Untuk disfungsi di siang hari, terdapat 22 responden yang menyatakan bahwa mereka mengalami disfungsi di siang hari sebanyak 3-4 kali per minggu. Dan untuk penggunaan obat tidur, sebanyak 48 responden dari 49 responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah menggunakan obat tidur. Dan untuk efisiensi tidurnya terdapat dari 16-30 menit, responden menyatakan bahwa mereka cukup tidurnya. Dan untuk hasil dari variabel siklus menstruasi ini, yang pertama adalah panjang siklus menstruasi yang paling terbanyak adalah 27 hingga 35 hari, sehingga dalam persentase ini masih dapat dikategorikan bahwa sebanyak 63,26% mahasiswinya sebenarnya terindikasi bahwa mereka memiliki siklus menstruasi yang normal. Sementara untuk selisih hari siklus yang sesuai jadwal dan yang tidak, itu yang paling terbanyak adalah bahwa mereka memiliki selisih dari siklus sesuai yang jadwal sebanyak 1 hingga 3 hari sejumlah 21 responden yang diikuti dengan 4-10 hari yang diikuti oleh 16 responden dengan persentase paling awal 42,86% dan persentase kedua adalah 32,65%. Sehingga untuk pembahasannya kali ini adalah bahwa sebagian besar responden sebenarnya memiliki siklus menstruasi yang normal, yaitu dari 21 hingga 35 hari. Namun masih juga terdapat 28,57 responden dengan siklus yang tidak teratur. Dan pada variabel kualitas tidur, mayoritas responden sebenarnya menunjukkan kualitas tidur yang kurang optimal, walaupun mereka masih terbilang kualitas tidurnya kurang optimal, namun mereka sebanyak 71,4% ini bisa mempertahankan siklus menstruasi yang normal sehingga bisa dikaitkan dengan kondisi-kondisi lainnya yang tidak akan
kami bahas pada penelitian ini seperti itu. Sementara untuk kualitas tidur yang buruk berpotensi mempengaruhi ritme sirkadian dan juga keseimbangan hormon reproduksi yang mempengaruhi dari 28,57 responden dengan siklus menstruasi yang tidak teratur. Sehingga untuk kesimpulannya, untuk menjawab dari rumusan masalah ini adalah yang pertama, gambaran kualitas tidur dari mahasiswi SITHS ITB tahun 2025 sebenarnya menunjukkan komposisi yang normal dan namun sebagian besar responden ini memiliki kualitas tidur yang cukup buruk. Yang kedua adalah gambaran siklus menstruasinya menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki siklus menstruasi yang berada dalam rentang normal. Yang ketiga adalah kualitas tidur berpengaruh positif terhadap siklus menstruasi mahasiswi SITHS ITB tahun 2025. Sekian dari pembahasan penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.